Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Hendrikus Nayub. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari sembah Allah yang Bapa, agungkanlah kasih-Nya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji nama-Nya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9 menyatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Dengan Roh Kudus
Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengutamakan diri kami sendiri daripada menunjukkan kasih kami kepada sesama. Kepadamu kami mohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau dan melayani dengan motivasi yang salah. Kami gagal untuk melayani dengan tulus dan rendah hati, sehingga kami cenderung mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami cenderung takut untuk menyatakan yang benar di tengah-tengah kesalahan yang terjadi. Kepadamu kami mohon. Bapa Maha Penyayang, kami mengaku kepadamu bahwa kami cenderung gagal melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu, karena kami sering gagal untuk bersabar dalam tantangan. Kami gagal untuk memperjuangkan kasih-Mu hanya karena kesombongan diri. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, serta perbaharui kami dengan Roh Kudus-Mu, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dari gelisah aku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam dengan berkat.
Saudara-saudara sekalian, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat yang kelima, yang menyatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Lalu ku diselamatkanmu, habisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Kasihnya kudus besar, patut ku melesat. Karena itu ku gemar, agungkan namanya. Ku serahkan hidupku bulat kepadanya. Melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Saudara-saudara sekalian, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti tertulis dalam Mazmur pasal 51 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Perintah hidup baru tertulis dalam Mazmur pasal 51 ayat 12 hingga ayat yang ke-17, yang menyatakan, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
silahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, mari mempersiapkan diri masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena dalam kesempatan ibadah bersama ini, ada kerinduan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapa kami mohon kepadamu, sebelum kami membuka Alkitab dan membaca sabdamu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu yang akan kami baca dari Alkitab berkenan menginspirasi kami, teristimewa dalam pembaharuan hidup kami ke depan. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Di tengah-tengah situasi bangsa dan dunia yang belum begitu normal, kita kembali hadir saling menguatkan dalam ibadah bersama saat ini. Secara khusus,
kita berjumpa dengan pemberitaan firman Tuhan. Dan kita bersyukur oleh karena firman Tuhan hari ini akan kita refleksikan di bawah tema melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Saudara-saudari sekalian, pertanyaan sederhana bagi kita adalah, bagaimana caranya kita menghadapi sesama yang berpotensi mengusik kenyamanan kita? Atau secara sederhana, pertanyaannya begini, bagaimana sikap kita ketika menghadapi sesama yang memiliki kelebihan yang tidak kita miliki? Menjawab pertanyaan ini mudah, tetapi melakukannya dalam hidup kita setiap hari itu yang susah. Mengapa susah? Karena salah satu tabiat manusia adalah ingin lebih dari orang lain. Tabiat ini jika tidak dikelola secara baik, maka akan menghadirkan kecemburuan, iri dan dengki yang pada akhirnya merusak persaudaraan kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan belajar mengelola tabiat itu agar menjadi energi positif bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Kita belajar dari Rasul Paulus dalam menanggapi potensi perpecahan jemaat di Korintus sebagai dampak dari munculnya pengajar-pengajar yang lain. Paulus dalam ayat 6 menyebut secara khusus dirinya dan Apolos sebagai orang yang harus menjadi teladan. Paulus sesungguhnya mengetahui bahwa kehadiran Apolos menjadi salah satu faktor pembanding sebagai pengajar di kalangan jemaat. Dengan menyebut dirinya dan Apolos, Paulus mampu mengelola potensi konflik menjadi energi positif. Sebab ia tidak mengucilkan atau merendahkan pengajaran Apolos, tetapi ia justru menempatkan dirinya dan Apolos sebagai tokoh yang mesti menjadi teladan. Selanjutnya, Paulus menasihati jemaat agar tidak menyombongkan diri. Contoh konkret yang disampaikan oleh Paulus adalah mengutamakan yang satu daripada yang lain pada ayat 6 bagian B. Contoh ini menjadi ciri khas dari tulisan-tulisan Paulus tentang jalan terbaik menjaga keseimbangan, yakni saling memberi dan mendahulukan orang lain. Istilah teknis dan kehidupan masyarakat adalah mendahulukan kewajiban daripada hak. Ketika memilih mengutamakan yang satu daripada yang lain, maka ayat 7 secara konkret berbicara tentang merendahkan diri. Ketika itu dilakukan, maka tidak ada kesempatan untuk menyombongkan diri. Jadi, secara sederhana, Paulus mau bilang seperti ini. Kalau kita menempatkan Allah sebagai yang utama, maka segala potensi, kekayaan, jabatan, dan relasi sosial yang berdampak pada kemudahan akses kepada yang memiliki kewenangan tertentu tidak menjadi alasan untuk memegahkan diri. Dari sinilah kemudian Paulus membuat pembandingan antara jemaat dan para rasul. Paulus menempatkan jemaat sebagai orang-orang yang telah diberi peluang dan kesempatan untuk meraih berbagai keberhasilan. Dan sebagian besar telah mendapatkan peluang dan kesempatan-kesempatan itu. Itu kemudian diperbandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada para rasul. Jadi secara sederhana, Paulus ingin menyampaikan bahwa terjadi pembandingan hidup jemaat dan para rasul. Paulus menyebut tempat yang paling rendah atau sama seperti orang-orang yang dijatuhi mati, itu adalah tempatnya para rasul. Berbeda dengan tempat dari umat atau jemaat di Korintus, yaitu mereka diberikan kesempatan untuk memperoleh berbagai keberhasilan, kekayaan, jabatan, dan seterusnya. Sementara para rasul, tempatnya adalah paling rendah. Bahkan Paulus menyebut seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Paulus bahkan menyebut para rasul sebagai tontonan dunia, malaikat-malaikat dan manusia. Pembandingan ini kemudian dipertegas secara kualitatif
bahwa para rasul bodoh karena Kristus, tetapi jemaat menjadi arif dalam Kristus. Kita memperhatikan bahwa para rasul bodoh karena Kristus itu mengandung arti bahwa kebodohan para rasul itu bukan kebodohan yang dilihat dari kualitas hidup mereka, tetapi semata-mata karena Kristus, karena pengajaran itu yang memampukan mereka untuk mengambil sikap merendahkan diri, tidak menyombongkan diri. Itu arti dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan kemudian Paulus menegaskan bahwa para rasul menjadi lemah, tetapi umat menjadi kuat. Para rasul menjadi hina, tetapi jemaat menjadi mulia. Paulus kemudian secara konkret merefleksikan pola hidup seorang rasul. Salah satu bagian yang saya sukai dari Paulus dalam bagian ini adalah kami telah menjadi sampah dunia, sama dengan segala kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ini sebuah refleksi yang menakjubkan. Ternyata jika merujuk pada ayat ini, maka pilihan menjadi seorang rasul itu tidak mudah. Tetapi mengapa mereka mampu melewati semua pergumulan itu? Bahkan menjadi seorang rasul harus menjadi hina, menjadi paling sederhana. Bahkan Paulus menyebut sebagai kotoran atau sampah di dunia. Tetapi mengapa orang suka mau menjadi rasul? Jawabannya sederhana, yaitu merendahkan diri. Perendahan diri telah ditunjukkan oleh Yesus, kemudian disaksikan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang 11 yang sering disebut sebagai pengosongan diri. Melalui perendahan diri, Yesus kemudian menjadi raja di atas segala raja. Ini menunjukkan bahwa sikap hidup yang disampaikan oleh Paulus merupakan pilihan yang harus dijadikan sebagai nilai hidup dalam menghadapi potensi perpecahan dalam jemaat. Sederhananya adalah ketika menghadapi berbagai potensi konflik, potensi perpecahan, maka jalan terbaiknya adalah yang satu mesti mengalah kepada yang lain. Dalam konteks kita saat ini, ketika virus corona begitu luar biasa menyerang dunia, manusia kemudian belajar bahwa jabatan, harta, kekayaan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Dari sini kita kemudian belajar untuk merendahkan diri. Sama seperti gambaran Paulus di atas. Perendahan diri tidak berarti kita kehilangan jabatan. Perendahan diri tidak berarti kita berkekurangan. Tidak. Merendahkan diri menjadi salah satu cara terbaik untuk mengakhiri perselisihan. Ada pepatah kuno yang menjadi relevan bagi kita adalah, jika orang datang membawa api, hadapilah dengan air. Sebab ketika api ketemu air, maka akan terjadi pemadaman. Tetapi jika api ketemu api, maka akan terjadi kebakaran. Maka ketika terjadi kebakaran, yang rugi bukan orang yang berdiam di dalam rumah itu, tetapi ada orang lain di sekitar rumah itu yang akan kena dampak dari kebakaran itu. Saudara-saudari sekalian, menghadapi virus corona, maka kita mesti rendah hati mengikuti berbagai petunjuk pemerintah. Hindari menganggap diri paling kebal. Jauhi sifat malas tahu dan masa bodoh. Sebab ketika kita mengikuti petunjuk dan arahan serta himbauan pemerintah dan gereja, maka kita sementara belajar merendahkan diri untuk melakukan apa yang terbaik bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberkati kita sekalian untuk belajar merendahkan diri. Amin. Putuskan mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Putuskan mengabdi bagiku. Putuskan membalut
sisi yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa andai kala kutuskan membagi kasihku. Karena Bapa mengutusku, Saudara-saudari sekalian jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena sekalipun hantaman virus corona begitu menggelisahkan dunia, tetapi selalu ada cara yang Tuhan siapkan bagi kami untuk berjumpa denganmu dalam berbagai relasi personal maupun relasi-relasi dengan sesama kami. Kami mengucap syukur oleh karena kami boleh berjumpa di sini setelah sekian hari kami bergumul, berdoa dan memohon kepadamu. Engkau memberikan kami kesempatan berjumpa untuk saling menguatkan dalam doa, dalam pujian. Bahkan Engkau menyapa kami melalui firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Oleh karena kesempatan ini, kami boleh belajar dari Rasul Paulus yang mengajarkan tentang kerendahan hati, bagaimana merendahkan diri ketika menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah namamu ya Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kami kemampuan untuk belajar merendahkan diri, mendahulukan satu terhadap yang lain. Karena melalui cara hidup seperti itu, kami kemudian berusaha mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur kepadamu, pelayanan hari ini boleh berjalan dengan baik atas peran dukungan dari berbagai pihak. Teman-teman presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pemain musik, multimedia, dan semua yang telah memberi diri sungguh-sungguh untuk pelayanan hari ini. Kiranya Allah terus memberkati kami, agar apapun yang kami lakukan ini adalah kontribusi sumbangsih kami, cara beribadah kami, dalam masa-masa sulit seperti yang kami hadapi saat ini. Terpujilah namamu ya Allah. Oleh karena berbagai pihak telah memberi diri, menolong, menopang, dan juga memampukan kami untuk beribadah sebagaimana yang kami alami saat ini. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang mempersiapkan tata ibadah, yang mempersiapkan lagu-lagu, mempersiapkan pujian, mempersiapkan ruangan ini. Bahkan tenaga keamanan, para pegawai, dan juga orang-orang yang memberi diri sungguh-sungguh untuk pelayanan hari ini. Allah berkenan memberkati. Kami juga berdoa dan bersyukur kepadamu. Engkau menyertai umatmu dalam perjalanan kehidupan mereka selama 1 pekan yang telah berlalu. Kami menyadari bahwa minggu-minggu yang kami lewati dalam kurang lebih 2-3 bulan terakhir ini, kami habiskan waktu di rumah. Kami bekerja, beribadah, dan melakukan berbagai aktivitas, sebagian besar dari rumah. Karena itu Bapak kami mohon kepadamu, suasana persekutuan di tengah-tengah keluarga ini terus menjadi perekat untuk melihat bahwa Tuhan punya banyak cara untuk mendekatkan satu terhadap yang lain dalam keluarga kami. Mau belajar satu terhadap yang lain, mau merendahkan diri belajar dari sesama di dalam rumah kami. Terpujilah namamu ya Allah. Dalam kesempatan belajar seperti itu, Engkau menyertai kami
dengan memberikan berbagai kesempatan untuk menerima berbagai kebahagiaan dan suasana sukacita yang kami alami dalam rumah tangga kami masing-masing oleh karena peristiwa ulang tahun maupun berbagai keberhasilan-keberhasilan lainnya. Allah berkenan memberkati semuanya. Secara khusus kami bersukacita, bergembira dan juga memuliakan nama-Mu. Oleh karena banyak sahabat-sahabat kami yang sebelumnya menjalani masa-masa karantina yang begitu sulit, tetapi karena perkenan-Mu kemudian mereka berangsur-angsur sembuh dan kemudian memberikan kesaksian. Bukan hanya di jemaat Immanuel ini, tetapi di seluruh dunia, di bangsa ini, di kota ini. Mereka menjadi bagi orang-orang yang memberikan kesaksian begitu dahsyat dan luar biasa kasih Tuhan di masa-masa sulit yang mereka alami. Kiranya kesaksian itu terus memperteguh iman sahabat-sahabat kami yang hari ini terpapar virus corona. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, kepada para tenaga kesehatan, kepada keluarga, berikan pendampingan, berikan pengharapan, berikan iman yang teguh, agar suasana itu tidak membawa mereka kepada kehancuran, keputusasaan, tetapi mereka mau melihat bahwa setiap peristiwa Tuhan selalu sediakan cara yang terbaik, asalkan kami beriman sungguh-sungguh kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami juga mengucap syukur kepadamu. Oleh karena di tengah-tengah suasana ini, kami terus diberikan kemampuan, diberikan hikmat untuk menghadapi berbagai dampak dari COVID-19 ini. Dampak ekonomi, dampak pekerjaan, dan dampak lainnya. Kami menghadapinya dalam ketabahan, dalam keteguhan iman, dan dalam pengharapan yang sungguh-sungguh. Sambil meyakini semuanya pasti berlalu. Kami berdoa buat Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta di tempat ini, dalam segala pergumulan dan doa mereka, berikan hikmat dan kearifan, berikan kesehatan dan damai serta sukacita. Kami juga berdoa buat teman-teman presbiter dari sektor pelayanan 1 hingga 10. Allah berkati mereka, biarlah mereka selalu mendoakan jemaat-Mu, biar mereka saling mendukung, menopang satu terhadap yang lain, agar dalam masa-masa sulit ini ada kekuatan, ada energi, ada semangat yang mereka taburkan kepada umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintahan kami dalam menghadapi begitu luar biasanya pandemi COVID-19 ini. Berbagai upaya yang telah dilakukan, Allah berkenan memberkati. Jauhkan kami semua, para aparat pemerintahan maupun para politisi dan semua masyarakat, dari diskusi-diskusi yang tidak mendatangkan damai dan sukacita. Jauhkan kami dari pertengkaran-pertengkaran yang justru tidak mendatangkan damai dan sukacita. Satukan kami dalam persaudaraan dalam menghadapi suasana saat ini. Kami percaya dengan bergotong royong semuanya akan kami atasi dan hadapi dalam pengharapan yang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat kelanjutan hidup kami, Kota Makassar, gereja kami, tempat di mana Engkau hadirkan kami. Kami berdoa buat masyarakat kami, biarlah kami saling mendukung satu terhadap yang lain, membangun persaudaraan, menikmati kehidupan, saling menopang satu terhadap yang lain dalam suasana persaudaraan. Terima kasih Bapa. Hidup kami, masa depan kami, cita-cita kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Seraya memohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kepadanya, dan dengarkanlah firman-Nya dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang terkasih, mari berdiri bersama menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, mohon perhatian untuk mendengar warta jemaat seminggu ke depan, Minggu 10 Mei 2020. Yang pertama, tim penanggulangan dampak COVID-19 Jemaat Immanuel Makassar dalam waktu dekat ini akan kembali memberikan bantuan tahap kedua kepada warga jemaat yang telah tercatat sebagai warga jemaat yang mengalami dampak akibat pandemi virus COVID-19. Bantuan ini juga termasuk kepada Bapak Ibu peserta diakonia Jemaat GPIB Immanuel Makassar. Kedua, pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk wilayah Kota Makassar diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Mei 2020. Untuk itu Majelis Jemaat menghimbau kepada warga jemaat untuk tetap mentaati dan mengikuti aturan-aturan pemerintah yang berlaku demi untuk mendukung proses pemutusan penyebaran virus COVID-19. Ketiga, berikut untuk memberikan penguatan dan semangat bagi beberapa presbiter, unit misioner dan warga jemaat GPIB, khususnya dalam wilayah pelayanan GPIB Mupel Sulsel Bara,
maka marilah kita dengarkan pesan pastoral BP Mupel Sulsel Bara berikut ini. Shalom, saya Pendeta Roberto J. Mwagi, Ketua 1 BP Mupel Sulsel Bara. Saat ini bersama dengan teman-teman BP Mupel Sulsel Bara, kami ingin menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan atas situasi dan keadaan yang kita alami bersama oleh karena mewabahnya virus COVID-19. Rasa simpati dan keprihatinan ini kami sampaikan melalui rekaman video ini yang kiranya dapat menjadi penguatan buat kita semua. Dan kami ingin menyampaikannya bagi kita semua, para presbiter, para unit-unit misioner, warga jemaat, dan secara khusus keluarga besar, keluarga GPIB di Mupel Sulsel Bara, baik di lingkup jemaat maupun di lingkup pos-pos pelayanan. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan dan memegang nasihat-nasihat rohani berikut ini agar boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam kesehatian dan kebersamaan kita sebagai keluarga besar GPIB. Tuhan memberkati. Saudaraku, siapakah yang dapat mengetahui apa yang terjadi di masa depan? Tiada seorang pun yang mengetahui. Siapa yang mengetahui bahwa virus corona melanda dunia ini? Tiada seorang pun yang tahu. Yang kita tahu adalah segala sesuatu yang terjadi ada dalam pengetahuan dan kuasa Tuhan. Dan semua itu digerakkan ke arah rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera. Dalam iman itulah kita memandangnya dan bergantung kepadanya, membuat kita kuat dan bersuka cita menanggung segala sesuatu. Tetaplah semangat, saudaraku. Saudara-saudara jemaat GPIB Mupel Sulsel Bara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita pasti meyakini bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik pada masa yang telah lalu, saat sekarang ini, ataupun masa yang akan datang, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang kita alami saat sekarang ini, termasuk kondisi yang seolah menyeret kita ke lembah pergumulan yang hebat akibat serangan wabah COVID-19, haruslah kita tetap berkeyakinan bahwa kita akan baik-baik saja dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat bahwa tak sehelai pun rambut yang akan gugur dari kepala kita tanpa seizin Dia, Tuhan kita yang memiliki hidup kita. Dimanapun kita berada saat sekarang ini, di rumah sakit, bahkan di ruang isolasi sekalipun, yakinlah bahwa Dia, Tuhan kita, juga ada di sana. Tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap bergembira, karena hati yang gembira adalah obat. Saudaraku, pandemi COVID-19 mungkin saja membuat suasana hati kita menjadi galau, takut, cemas. Bayangkan saja penebaran virus ini tidak mengenal kedudukan, pangkat, dan jabatan. Tapi di balik semua itu, satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia tahu apa yang menjadi kesesakan kita. Yohanes Calvin, sang bapa gereja, mengatakan bahwa doa adalah percakapan yang intim dengan Tuhan. Bawalah segala kesesakanmu kepada Tuhan dengan sikap tunduk dan hormat kepadanya. Ia tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Di saat kekelaman kita bayangkan,
tapi Allah mentahirkannya menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Tugas kita hanya satu, saudaraku. Percayalah padanya, percaya kepadanya dan taat. Bangkit dan tetap semangat. Salam sehat buat kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, warga GPIB di wilayah Mupel Sulsel Bara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Sang Penyelamat. Kondisi yang kita hadapi saat ini membuat kita khawatir, putus asa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Oleh karena itu, bangkitlah saudara-saudaraku dan tetap berharap bahwa Tuhan pasti menolong kita untuk keluar dari kondisi saat ini. Tetap semangat, percayalah bahwa Tuhan menjaga. Shalom saudaraku. Hari ini kita umat manusia harus menghadapi kenyataan yang benar-benar baru. Virus COVID-19 ini terbukti mengubahkan semua kebiasaan sehari-hari kita dalam waktu yang sangat singkat. Hari ini hidup dan aktivitas kita sudah tidak sama dengan sebelumnya. Sulit? Ya, sangat sulit. Berat? Sangat-sangat berat. Saudaraku, tetaplah semangat. Teruslah berkeyakinan bahwa kasih setia dan kuasa-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita saat ini. Dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan akan mempersiapkan kita dengan baik dan sangat sempurna. Sehat terus teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, selamat pagi. Nama saya Charles Desi, saya Ketua 2 BP Mupel. Dan saya ingin menyampaikan bahwa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini sedang berjuang melawan virus COVID-19, saya ingin katakan bahwa saya pernah melalui hal itu. Saya pernah dirawat dari tanggal 17 Maret sampai dengan 30 April, kurang lebih 44 hari, dan saya berkat anugerah Tuhan bisa sehat, bisa dipulihkan oleh karena kuasa Tuhan sendiri. Satu hal yang saya ingin katakan bagi Bapak Ibu saat ini sedang berjuang, musuh kita bukan virus itu, tetapi musuh kita adalah sebenarnya diri kita sendiri, yaitu ketika kita harus terbelenggu dalam suasana isolasi, tidak bisa kemana-mana, bahkan tidak bisa dijenguk oleh sanak saudara. Itulah hal terberat bagi kita. Dan hanya satu saja yang bisa menolong kita, yaitu ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang akan memampukan kita, menguatkan kita untuk melalui itu semua. Kita dihiburkan dan diberi ketabahan dan kesabaran oleh Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain. Hanya dengan kita menerima keadaan kita, maka kita akan mampu. Apa kabar rekan-rekan presbiter? Saat ini saya ingin menyampaikan satu kalimat saja. Jadilah kuat. Ya, jadilah kuat seperti kata Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, ketika ia menghadapi situasi yang kurang memungkinkan di tengah-tengah jemaatnya. Berangkat dari firman Tuhan itu, maka kita pun saat ini sedang berada dalam situasi lingkungan yang kurang menguntungkan. Virus mewabah di mana-mana. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa mari jadilah kuat, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Firman Tuhan mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi tidak ada alasan untuk kita menjadi lemah. Jadilah kuat, kuat iman,
perkuat imun, lawanlah virus, dan di dalam Dia kita akan selalu menjadi pemenang. Tuhan memberkati. Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan maupun persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah diberikan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat. Salam Majelis Jemaat. Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudari dengar. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.